Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan proposal saya yang berjudul peningkatan motivasi belajar siswa menggunakan metode eksperimen pada pembelajaran IPA di SD Negeri Karangasem. Nah, video ini diajukan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester yang diampu oleh Bapak Sohibul Niam. Dan yang pertama itu pendahuluan. Latar belakang masalah. Belajar merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan tugas belajar yang dilakukan siswa sehingga menjadi kebiasaan. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa menggunakan metode eksperimen pada pembelajaran IPA di SD Karangasem. Dan yang kedua, bagaimana hasil pencapaian kompetensi siswa setelah menggunakan metode eksperimen. Selanjutnya itu tujuan penelitian, mendeskripsikan hubungan pembelajaran metode eksperimen dengan prestasi siswa. Dan yang kedua, mendeskripsikan hubungan pembelajaran metode eksperimen dengan kompetensi sosial siswa. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan hubungan pembelajaran metode eksperimen dengan motivasi belajar siswa di SDN Karangasem. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama kajian tentang metode eksperimen. Pengertian metode eksperimen di sini adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami untuk membuktikan sendiri sesuatu pernyataan atau hipotesis yang dipelajari. Nah, dari beberapa pengertian disimpulkan bahwa metode eksperimen adalah suatu metode pembelajaran di mana siswa mencari atau melakukan suatu percobaan sendiri untuk membuktikan pelajaran yang ia pelajari. Selanjutnya yaitu metode eksperimen dibedakan menjadi dua, yaitu eksperimen terbimbing dan eksperimen bebas. Selanjutnya itu tujuan metode eksperimen. Setiap metode pembelajaran tentu memiliki tujuan tentu mengapa metode tersebut dipilih dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti halnya dengan metode pemakaian metode eksperimen dalam kegiatan belajar mengajar. Mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengajar bagaimana menarik kesimpulan dari berbagai fakta, informasi, atau data yang berhasil dikumpulkan melalui pengamatan terhadap proses eksperimen. Selanjutnya itu pembelajaran IPA. Pengertian IPA. Di sini IPA merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris natural science yang secara singkat disebut science. Natural memiliki pengertian alamiah berbanding dengan alam, sedangkan science berarti ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu pengertian pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA merupakan suatu pembelajaran yang menyenangkan jika disampaikan dengan cara dan metode yang sesuai. Karena belajar IPA berarti belajar tentang alam, peristiwa-peristiwa alam, permasalahan-permasalahan yang ada di alam, serta solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut yang ada di sekitar kita. Selanjutnya itu ruang lingkup IPA di SD. Nah, di sini yang pertama yaitu makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksi dengan lingkungan serta kesehatan. Dan yang kedua, benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaan molekul cair, padat, dan gas. Selanjutnya yaitu memasuki bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode eksperimen. Dalam melakukan penelitian banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan dalam penelitian, seperti metode penelitian historis, deskriptif, kasus, dan eksperimental. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui implementasi peningkatan pembelajaran IPA pada metode-metode eksperimen dengan melakukan studi kasus pada organisasi mahasiswa yang menampung di SD Karangasem. Dan selanjutnya itu populasi, samping, dan samping penelitian. Yang pertama itu populasi. Dan dalam suatu penelitian yang dewasa populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang tertentu.
Selanjutnya yaitu sampling. Sampling adalah cara pengumpulan data atau penelitian kalau hanya elemen sampel atau sebagian dari elemen populasi yang diteliti. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua kelas, yaitu kelas 5 dan 6 di SDN Karangasem, di mana kelas 5 jumlahnya 26 sebagai kelas eksperimennya dan kelas 6 jumlahnya 26 sebagai kelas kontrol. Dengan demikian sampel keseluruhan berjumlah 52 peserta didik. Selanjutnya itu pendekatan penelitian. Pada bidang penelitian pada umumnya dikenal adanya dua macam pendekatan penelitian. Pertama, pendekatan kuantitatif, dan yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Nah, selanjutnya itu lokasi dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ada di SDN Karangasem. Subjek dan dalam penelitian ini adalah peningkatannya pembelajaran IPA pada metode eksperimen di SDN Karangasem dengan jumlah siswa pluralitas sebanyak 20 orang, terdiri dari 10 orang siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan. Selanjutnya itu masuk ke instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan, dan pernyataan yang dipersiapkan untuk informasi. Nah, dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa lembar observasi dan soal tes. Maka diulas sebagai berikut. Yang pertama, lembar observasi. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, soal tes. Soal yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal dari pencapaian indikator hasil belajar siswa pada konsep pembelajaran IPA. Dan yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dan pengumpulan data merupakan bagian vital dalam sebuah proses penelitian. Nah, teknik ini juga dibagi menjadi dua, yaitu teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. Terus selanjutnya itu penguji keabsahan data. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keabsahan dan keandalan atau reliabilitas. Menurut versi faktivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kuantitatif. Dan yang terakhir itu teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan rekomendasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif. Nah, analisis hasil observasi yaitu suatu analisis terhadap aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. Yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan, inti, penutup, alokasi, dan pengolahan waktu, serta pengolahan kelas. Nah, observasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung keadaan pembelajaran di sekolah dasar SDN Karangasem, baik pengamatan terhadap guru dan siswa. Dari tes hasil belajar siswa dianalisis dengan statistik deskriptif, yaitu melaksanakan tingkat, kuantitas, individual, dan klasikal. Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya jika proporsi jawaban benar siswa lebih dari 65%, dan suatu kelas dikatakan tuntas jika di dalam kelas tersebut terdapat kurang dari 85% siswa tuntas belajarnya. Nah, cukup sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.